Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pelajaran TPA kelas 12 TIPA 2, di mana pada tanggal 17 atau minggu kemarin sudah kita lalui, yaitu tes kepribadian, yang mana hasilnya sudah dikirimkan ke saya ya, untuk yang sudah melaksanakan tesnya. Nah, hari ini akan saya bahas untuk hasil dari tes kepribadian yang sudah didapatkan. Beberapa saja, tidak harus semua karena waktunya tidak akan cukup. Nah, kita mulai yang pertama saja. Ini yang sudah mengerjakan dan mengirimkan hasilnya ke saya. Kalau kita lihat ada Agus Setiaji, Ahmad Maulana, Angga Pratama, Ariska, Divan, dan seterusnya sampai terakhir Yusa. Walaupun mengirimnya 2 kali, kalau mengirim 1 kali saja. Nah, ini selamat karena juga 2 kali. Nah, akan saya bahas yang pertama Firnanda. Coba kita lihat hasil dari tes kepribadiannya Firnanda. Nah, ini sudah saya buka. 8 kepribadian yang membentuk Firnanda. Yang pertama, sangat waspada, dekatan, kooperatif, sangat peka, tidak kompromi, suka tantangan, agak pendiam, dan agak sensitif. Nah, ini akan saya bahas satu-satu. Yang pertama, sangat waspada, berarti Mas Firnanda ini sangat hati-hati dalam mengerjakan sesuatu, teliti pasti karena sangat waspada, cenderung tidak ceroboh atau tidak ceroboh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cekatan. Nah, ini berarti dia melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu ini cepat. Cekatan itu biasanya sangat cepat. Nah, ini bagus. 2 kepribadiannya yang terbentuk ini sudah bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah kooperatif, berarti mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Berarti kita harus bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, ini perlu ditujukan dalam setiap tim, yaitu kompak, bekerja sama agar tujuannya tercapai. Kemudian yang selanjutnya, nah ini sangat peka. Ini kemungkinan menggunakan perasaannya. Nah, ini biasanya perasaan yang bermain, tidak cenderung logis atau memanfaatkan pikirannya. Kemudian yang selanjutnya tidak berkompromi. Nah, ini harus dipegang ya. Tidak berkompromi kalau dalam hal yang kurang baik. Nah, ini bagus, tidak usah berkompromi, jadi harus teguh, tidak suka, jadi tidak berkompromi. Yang selanjutnya suka tantangan. Ini berarti Mas Firnanda menyukai sebuah tantangan, jadi kalau ada sesuatu hal yang baru dan menantang, nah ini dia akan cenderung suka atau senang dengan tantangan yang baru. Kemudian agak pendiam, ini harus dikurangi karena kita dalam hidup ini adalah makhluk sosial, berarti punya teman atau hidup dengan yang lainnya, maka kita harus mampu untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah agak sensitif. Nah, ini sesuai dengan sangat peka. Sensitif ini harus dikurangi ya, karena biasanya orang yang sensitif itu kalau berbicara dengan orang lain mudah tersinggung. Nah, ini perlu dikurangi saja. Nah, yang selanjutnya punyanya Krisna Dwi Cahyono. Nah, ini coba kita lihat saja kepribadian yang membentuk Krisna. Kita tunggu, masih loading. Nah, ini adalah kepribadian yang membentuk Krisna, yaitu 8 kepribadian. Yang pertama agak pendiam, sama seperti Firnanda tadi. Ini harus dikurangi karena kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita hidup ini adalah makhluk sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah sedikit pilih-pilih. Nah, ini tidak harus pilih-pilih ya, maka dunia ini kan macam-macam, ada banyak macam, jadi kita nggak boleh pilih-pilih, apalagi pilih teman, pilih pekerjaan dan sebagainya. Apa yang ada di dalam depan kita itu yang harus kita
lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah sedikit tegas, ini perlu ditingkatkan ketegasannya. Kemudian optimistis, ini sudah bagus, optimis menatap masa depan. Kemudian bukan pengikut, nah, ini bukan pengikut atau tidak mengikuti yang sekitar, cenderung menentukan alurnya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah agak sensitif. Nah ini tadi sudah saya bahas di yang sebelumnya, di Mas Firnanda juga ada, yaitu agak sensitif, ini perlu dikurangi. Biasanya kalau berbicara dengan orang lain, kalau kita sensitif mudah tersinggung. Yang selanjutnya adalah cenderung mengikuti sekitar. Dan terakhir tidak terburu-buru, ini berarti lebih berhati-hati, waspada dalam melakukan sesuatu. Itu yang selanjutnya kita lihat. Oke, Mas Stefanus, coba saya buka punyanya Mas Stefanus. Nah masih loading. Malah Mas Stefanus. Nah ini Mas Stefanus ini malah mengirimkan foto saat pembelajaran. Ini kalau kita lihat di instruksi pembelajaran PPA ya, pelajaran saya, di mana langkah yang keempat adalah melakukan presensi kehadiran pada saat pembelajaran berlangsung dan screenshot hasil tes kepribadian yang sudah dikirim ke email, bukan foto selfie. Ini malah Mas Stefanus mengirimkan foto selfie-nya. Lain kali untuk Mas Stefanus harus lebih teliti dalam membaca instruksi pembelajaran. Nah, tidak mesti sama dengan yang sebelumnya, karena sebelumnya pada pembelajaran matematika itu mengirimkan foto selfie-nya saat pembelajaran. Nah, ini benar ketika perintahnya adalah mengirimkan foto selfie saat pembelajaran berlangsung. Tetapi pada materi PPA yang di minggu yang lalu itu yang saya instruksikan adalah bukan mengirimkan foto selfie-nya, melainkan mengirimkan screenshot hasil tes kepribadian seperti yang sudah dikirimkan oleh Mas Firnanda dan juga Mas Krisna. Nah, untuk Mas Stefanus harus lebih teliti dalam membaca instruksi pembelajaran atau apapun saja itu. Instruksinya apa harus dibaca, dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya. Karena itu nanti ini berpengaruh dalam pekerjaan ya. Biasanya kalau nanti dalam suatu pekerjaan, kalau kita instruksinya A maka harus kita laksanakan A ya, seperti itu. Nah itu sedikit pembahasan dari saya hasil tes PPA, tes kepribadian yang sudah dilaksanakan pada kelas 12 TITL 2. Nah sampai jumpa di video-video berikutnya dan juga pembelajaran PPA yang berikutnya. Mungkin ada sesuatu hal yang baru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.